Bayangkan, dalam hitungan detik, hidup seseorang bisa berubah total, bukan karena keberuntungan, tapi karena satu rahasia gelap yang selama ini terkubur. Malam itu, pintu rumah besar itu terbuka perlahan, dan sesuatu yang seharusnya tidak pernah terlihat muncul begitu saja di hadapannya. Tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tetangga bungkam, keluarga pura-pura lupa, dan saksi mata hilang satu persatu. Yang tersisa hanyalah sebuah jejak samar, jejak yang membawa kita pada kisah yang bahkan tidak semua orang berani untuk mendengarnya. Dan sekarang, kamu akan jadi saksi pertama untuk mengetahui kebenaran yang selama ini sengaja disembunyikan. Siap? Kalau kamu punya nyali, lanjutkan video ini. Karena setelah ini, tidak ada jalan untuk mundur. Desa tempat Ayu tinggal selalu tampak tenang dari luar. Namun, kehidupan di dalam rumah kecilnya jauh dari kata mudah. Rumah itu berdinding papan yang sudah lapuk dimakan usia. Atapnya bocor di beberapa sudut, dan lantainya retak-retak. Disitulah Ayu tinggal bersama ibunya, seorang perempuan yang dulunya kuat, namun kini tubuhnya melemah karena penyakit yang tak kunjung sembuh. Setiap pagi, Ayu bangun sebelum matahari terbit. Ia menjerang air, menanak nasi, lalu membantu ibunya bangkit meski mata wanita itu selalu terlihat sayu. "Ayu, kamu istirahatlah dulu," ujar ibunya hampir setiap hari. Namun Ayu hanya tersenyum kecil, mencoba menutupi beban berat yang dipikulnya. Setelah melakukan pekerjaan rumah, Ayu berjalan menyusuri jalan tanah menuju sungai tempat ia mencuci pakaian tetangga. Tangannya yang halus berubah kasar karena sabun dan air dingin. Namun Ayu tak pernah mengeluh. Di pikirannya hanya satu, ia harus bertahan demi ibunya. Di sela pekerjaannya, Ayu sering memandangi sekelompok anak seusianya yang berjalan menuju sekolah. Ia pernah bersekolah sampai SMP, namun harus berhenti karena biaya. Kadang ada rasa sesak melihat teman-temannya melanjutkan pendidikan, sementara ia harus berjuang mencari uang sejak remaja. Tapi Ayu bukan tipe yang meratapi nasib. Ia tahu hidup tak selalu adil, dan ia harus kuat. Penghasilan Ayu dari mencuci pakaian tak seberapa. Di hari-hari tertentu, ia bekerja sebagai buruh tani, mengangkat karung berisi hasil panen yang lebih berat daripada tubuhnya. Setiap kali mengangkat beban itu, punggungnya serasa patah. Namun ia tetap melakukan semuanya dengan senyuman palsu, agar orang tak melihat betapa lelah dirinya sebenarnya. Namun penderitaan itu semakin berat ketika kondisi ibunya memburuk. Batuknya tak lagi sekedar batuk. Kadang ibu Ayu harus duduk sepanjang malam sambil memegangi dada. Suatu kali ibunya hampir pingsan, dan Ayu panik bukan main. Ia membawanya ke puskesmas, tetapi dokter berkata penyakit ibunya butuh pengobatan yang tak murah. Ayu pulang dengan mata sembab. Ia duduk di atas ranjang sambil memegangi kepala. "Bagaimana aku bisa mendapatkan uang sebanyak itu?" gumamnya berulang kali. Malam itu hujan turun. Rumah mereka bocor, menambah kesedihan yang sudah menumpuk. Ayu duduk di depan jendela yang berkabut, memandangi jalanan gelap ketika angin membuat dedaunan bergetar. Hatinya penuh sesak, seperti ada batu besar bertengger di dadanya. Saat itulah seorang tetangga datang dan menyodorkan selebaran lowongan menjadi TKI di Arab Saudi. "Ayu, ini mungkin bisa jadi jalan," katanya. Ayu menerima selebaran itu, membaca perlahan dari atas ke bawah. Gajinya besar, fasilitas lengkap, dan kontrak 2 tahun. Dari luar semuanya tampak indah. Namun Ayu tahu resiko bekerja di luar negeri tidak main-main. Banyak kisah TKI yang disiksa, tidak dibayar, bahkan dipulangkan tanpa membawa apapun. Malam itu Ayu merenung. Ia membuka lemari kecil tempat foto almarhum ayahnya tersimpan. "Ayah, apa yang harus Ayu lakukan?" bisiknya berulang kali. Melihat ibunya terbaring lemah, Ayu merasakan dunia seolah menekan pundaknya. Ia ingin menangis keras-keras, tetapi ia menahan diri. Beberapa hari kemudian, kondisi ibunya kembali drop. Ia melihat ibunya berjuang bernafas, namun tetap berusaha tersenyum agar Ayu tidak khawatir. Saat itulah Ayu merasa hatinya pecah. "Aku harus melakukan sesuatu. Aku tidak bisa terus seperti ini."
Ia kembali menatap selebaran itu. Di dalam hatinya muncul ketakutan, tetapi juga muncul secercah harapan. Jika ia berhasil, ia bisa menyelamatkan ibunya. Malam berikutnya, Ayu memberanikan diri bicara kepada ibunya. "Bu, Ayu mau daftar kerja di luar negeri. Ayu mau jadi TKI." Ibunya langsung menatapnya, mata penuh kekhawatiran. "Ayu, itu jauh. Ibu nggak mau kamu sengsara di negeri orang." Ayu menggenggam tangan ibunya yang dingin. "Bu, kalau Ayu tetap di sini, kita nggak akan bisa bayar pengobatan ibu. Ayu janji, Ayu kuat." Air mata ibunya jatuh. Ia ingin menolak, tapi ia tahu anaknya benar. Setelah hening cukup lama, ibunya mengangguk pelan. "Kalau itu jalan terbaik, ibu cuma bisa mendoakanmu." Pada hari pendaftaran, Ayu berangkat ke kota dengan membawa tas kecil berisi pakaian dan dokumen. Tangannya gemetar saat menandatangani formulir, namun ia tetap melakukannya. Minggu demi minggu berlalu, Ayu menjalani pelatihan kerja sambil menahan rindu kepada ibunya. Setiap malam ia menelpon, memastikan keadaan ibunya meski hatinya sendiri hancur mendengar suara batuk yang tak kunjung reda. Ketika hari keberangkatan tiba, Ayu memeluk ibunya erat-erat di terminal bus. "Ibu bangga sama kamu," bisik ibunya. Ayu hanya bisa menangis, tidak sanggup berkata apa-apa. Dengan langkah berat namun penuh tekad, Ayu naik ke bus yang akan membawanya menuju bandara. Ia memandang desa kecilnya untuk terakhir kali sebelum semuanya berubah. Dan dari sinilah kisah perjuangannya yang penuh air mata bermula. Kisah yang kelak mempertemukannya dengan keluarga yang tidak pernah ia bayangkan. Di negeri yang sama sekali asing, namun justru membuka pintu rizki yang tak disangka-sangka. Perjalanan Ayu menuju Arab Saudi adalah perjalanan panjang yang takkan pernah ia lupakan. Setelah berjam-jam menunggu di bandara, duduk bersisian dengan para calon TKI lain yang wajahnya sama-sama tegang, pesawat akhirnya lepas landas. Selama penerbangan, Ayu tak bisa tidur. Setiap kali menutup mata, ia teringat wajah ibunya yang semakin pucat, tetapi tetap berusaha tersenyum saat melepas kepergiannya. Ketika pesawat mendarat, Ayu disambut oleh panas gurun yang menyengat, udara kering yang menusuk, dan hiruk-pikuk bandara yang asing baginya. Bahasa Arab terdengar di mana-mana, cepat dan tegas, membuat jantung Ayu berdetak lebih cepat. Ia merasa kecil di tengah keramaian, tetapi ia terus mengingat alasan kenapa ia ada di sana, demi ibunya. Setelah proses imigrasi yang panjang, rombongan TKI dijemput oleh agen dan dibawa ke sebuah ruangan. Satu persatu, nama mereka dipanggil untuk dijemput oleh majikan masing-masing. Ayu menunggu sambil menggenggam kuat tas kecilnya, berharap majikannya bukan orang yang temperamental atau kejam seperti cerita banyak orang. Hingga akhirnya, seorang wanita paruh baya berhijab rapi memasuki ruangan. Wajahnya terlihat tegas namun tidak keras. Ia memandang berkeliling, lalu menghampiri petugas dan menyebut nama Ayu. Petugas memanggil Ayu dan menyuruhnya maju. Itulah pertama kalinya Ayu bertemu Naura, majikannya. "Ayu?" tanya Naura dalam bahasa Inggris sederhana. Ayu mengangguk gugup. "Yes, madam." Naura mengamati Ayu sebentar, kemudian tersenyum kecil. "Let's go home." Sepanjang perjalanan menuju rumah majikan, Ayu duduk diam di kursi belakang. Ia terus mengamati pemandangan kota, gedung tinggi, jalan lebar, dan rumah-rumah besar berpagar tinggi. Semuanya tampak megah namun terasa asing, membuat Ayu semakin canggung. Rumah Naura ternyata jauh lebih besar dari yang Ayu bayangkan. Gerbangnya tinggi, halamannya luas, dan interior rumahnya tampak mewah dengan lampu gantung besar di ruang tamu. Ayu merasa seperti masuk ke dunia yang berbeda sepenuhnya. Hari pertama Ayu dipenuhi dengan rasa gugup. Ia diperkenalkan dengan beberapa anggota keluarga. Tuan Hasan, suami Naura, seorang pria yang jarang bicara namun kelihatan baik. Lina, putri mereka yang masih remaja, dan Fajar, adik kandung Naura yang sering mengunjungi rumah itu. Dari semua orang itu, hanya Lina yang terlihat ramah. Fajar tampak mencurigai Ayu sejak awal, bahkan sebelum Ayu melakukan apapun. Naura menunjukkan kamar Ayu, sebuah ruangan kecil namun bersih di dekat dapur. Bukan yang terbaik, tapi jauh lebih layak daripada banyak cerita dari TKI lain. Hari-hari awal Ayu diisi dengan pekerjaan rumah. Menyapu, mengepel, memasak sederhana, mencuci pakaian, dan membantu Lina menyiapkan perlengkapannya untuk sekolah. Meski tugasnya banyak, Naura tidak pernah membentak. Namun Ayu tetap takut berbuat salah. Di minggu pertama, Ayu berkali-kali melakukan kesalahan kecil.
salah memasukkan bumbu ke makanan, menjatuhkan handuk bersih ke lantai, tertinggal mengunci pintu belakang. Setiap kali itu terjadi, Ayu langsung meminta maaf berulang kali sambil menunduk. Ia takut dimarahi atau dikembalikan ke agen. Namun Naura tidak pernah sekalipun meninggikan suara. "Ayu, pelan-pelan, kamu belajar," katanya lembut. Meski begitu, Fajar selalu memandang Ayu dengan tatapan penuh kecurigaan. Ia sering bertanya, "Kamu dari mana? Kamu pernah bekerja sebelumnya? Kamu bisa dipercayakan?" Walau nada Fajar terdengar biasa saja, hatinya terasa tajam seperti pisau. Ayu hanya bisa menjawab dengan sopan, meski dadanya terasa ditekan. Puncak dari ketegangan hari-hari pertama itu terjadi 3 minggu setelah Ayu bekerja. Saat sedang membersihkan ruang tamu, Ayu menemukan sebuah gelang emas di bawah sofa. Gelang itu sangat cantik dan tampak mahal, berbanding terbalik dengan apapun yang pernah Ayu lihat. Jantung Ayu berdebar, ia takut disentuh saja tidak berani. Namun ia tahu, jika benda itu hilang, ia bisa dituduh mencuri. Dengan tangan gemetar, Ayu mengetuk kamar Naura. "Madam, I found this," katanya sambil menunjukkan gelang itu. Naura memandang gelang itu, lalu menatap Ayu. "Where did you find it?" jawab Ayu pelan. "Under the sofa." Naura terdiam sejenak, kemudian ia menghela nafas, seolah sangat lega. "Kamu jujur sekali, Ayu," katanya sambil tersenyum hangat. "Terima kasih." Sejak hari itu, sikap Naura berubah drastis. Ia mulai melihat Ayu bukan sekedar pekerja, tetapi seseorang yang bisa dipercaya. Ia mulai bertanya apa Ayu sudah makan, bagaimana kabar ibunya di Indonesia, dan apakah Ayu perlu sesuatu. Sementara itu, Fajar tampak tidak senang melihat kedekatan itu. Ia pernah berkata, jangan terlalu percaya sama pekerja asing. Namun Naura tidak menggubris. Hubungan Ayu dan keluarga itu perlahan hangat. Lina sering ngobrol dengan Ayu, memintanya mengepang rambut atau membantu memilih pakaian sekolah. Tuan Hasan pun kadang memuji masakan Ayu yang sederhana, namun mengingatkannya pada masakan rumah. Namun kehidupan tidak selalu berjalan mulus. Di balik keharmonisan itu, sebuah kejadian besar sedang mendekat. Sebuah insiden yang tiba-tiba, yang akan mengubah cara keluarga itu memandang Ayu, dan mengguncangkan seluruh kepercayaan yang baru mulai tumbuh. Dan saat itu tiba, Ayu akan merasakan pahitnya dicurigai, dituding sesuatu yang tidak pernah ia lakukan, hingga membuat rumah itu tegang seperti akan pecah sewaktu-waktu. Hari-hari Ayu di rumah keluarga Ar-Rashid mulai terasa lebih ringan. Setelah kejadian gelang emas itu, Naura semakin mempercayai Ayu. Namun di balik suasana hangat yang mulai tumbuh, ada ketegangan yang perlahan-lahan menanti momen untuk meledak. Ayu tidak menyadari bahwa kehangatan itu akan diuji oleh sesuatu yang sama sekali tidak pernah ia pikirkan. Suatu malam, setelah Ayu menyelesaikan pekerjaan rumah, ia duduk sebentar di dekat jendela kamar kecilnya. Angin gurun bertiup pelan, membawa udara dingin yang membuat kulitnya merinding. Ia menulis pesan untuk ibunya melalui ponsel yang diberikan Naura. "Ibu, Ayu sehat di sini. Majikannya baik. Ibu jangan khawatir." Padahal sebenarnya Ayu sedang menahan rindu yang begitu besar. Ia ingin sekali pulang, memeluk ibunya, memastikan bahwa perempuan itu benar-benar baik-baik saja. Namun ia tahu, ia tidak bisa. Tugas Ayu baru benar-benar selesai hampir tengah malam. Setelah memastikan semua lampu dimatikan, pintu terkunci dan dapur bersih, Ayu kembali ke kamarnya dan terlelap. Namun hanya 1 jam kemudian, ia terbangun oleh suara memecah kesunyian. Brak! Suara keras itu berasal dari lantai bawah. Ayu terlonjak bangun, jantungnya berdebar. Ia keluar dari kamar dengan langkah pelan, mencoba mencari sumber suara. Dari arah ruang kerja Tuan Hasan, terdengar suara gaduh, seperti seseorang memukul meja. Ayu memberanikan diri mendekat. Saat ia tiba di depan pintu yang terbuka, ia melihat Tuan Hasan terduduk sambil memegang kepalanya. Di meja, laptop miliknya terbuka dengan layar hitam dan pesan error aneh. "Ya Allah, apa yang terjadi?" gumam Tuan Hasan dengan panik. Melihat itu, Ayu spontan mendekat. "Tuan, apakah saya bisa bantu?" Belum sempat Ayu melangkah, Fajar tiba-tiba masuk dari belakang dengan wajah marah. "Kenapa kamu di sini?" bentaknya. Ayu tersentak. Saya dengar suara keras. Saya pikir..." Fajar menatap Ayu penuh kecurigaan. Tatapan itu membuat tubuh Ayu bergetar. "Kamu bersihkan ruangan ini hari ini, bukan?" Ayu mengangguk. "Iya, Tuan, tapi saya tidak menyentuh barang majikan." Tuan Hasan menatap Ayu sebentar. Tidak marah, tapi bingung. Laptop itu berisi data penting perusahaan, laporan keuangan,
proyek, dan dokumen rahasia lain. Jika rusak, kerugiannya akan sangat besar. "Kamu yakin tidak menyentuh apapun?" tanya Tuan Hasan dengan suara pelan. Ayu menggigit bibirnya menahan air mata. "Demi Allah, saya tidak menyentuh." Namun Fajar semakin tersulit. "Kamu pikir kami bodoh? Laptop ini normal sebelum kamu masuk. Pasti kamu lakukan sesuatu." Ayu menggeleng keras, namun suaranya bergetar. "Saya tidak berani menyentuh barang majikan." Namun Fajar tak peduli. Ia langsung menelpon seseorang dari agensi dan berbicara cepat dalam bahasa Arab, sesekali melirik Ayu dengan tatapan benci. Ayu merasa lututnya lemas. Jika ia dituduh merusak barang penting, ia bisa dipulangkan bahkan ditahan. Nama baiknya akan hancur. Air matanya mulai menetes. Ia memeluk tasbih kecil pemberian ibunya yang selalu ia simpan di saku. "Ya Allah, tolong jaga saya," bisiknya dalam hati. Suasana malam itu berubah mencekam. Naura yang terbangun karena keributan, turun ke ruang kerja dan melihat Ayu berdiri gemetar, sementara Fajar terus memarahinya. "Ada apa ini?" tanya Naura. Fajar langsung menjawab, "Laptop Hasan rusak setelah Ayu bersih-bersih. Data hilang. Kamu percaya kebetulan? Aku tidak." Naura menatap Ayu. "Ayu, apakah benar begitu?" Dengan suara lirih, Ayu menjawab, "Tidak, madam. Saya tidak menyentuh." Naura terdiam sesaat. Ayu melihat keraguan kecil di mata majikannya, dan itu membuat hatinya semakin sakit. Fajar semakin menekan. "Kita tidak bisa membiarkan orang yang tidak jujur tinggal di rumah ini. Dia harus diusut." Ayu menangis semakin keras, bukan karena dirinya disalahkan, tetapi karena ia merasa dunia seolah runtuh menimpa dirinya. Semua kerja keras dan kejujurannya selama ini terasa tidak berharga. Naura memegang bahu Ayu. "Tenang, kita akan cari tahu." Namun ucapan Naura tidak bisa menenangkan hati Ayu yang semakin tenggelam dalam ketakutan. Keesokan harinya, rumah itu sunyi namun penuh ketegangan. Tuan Hasan membawa laptopnya ke kantor untuk diperiksa. Ayu hanya bisa menunduk semalaman, tak bisa tidur, tak bisa makan. Saat ia coba bekerja seperti biasa, Fajar selalu mengawasinya, seolah menunggu Ayu membuat kesalahan. Ayu merasa seperti hidup di bayang-bayang hitam. Ia bahkan sempat berpikir untuk meminta dipulangkan. Tetapi jika ia pulang, bagaimana dengan ibunya? Bagaimana dengan pengobatan yang harus dibayar? Hari itu menjadi hari terpanjang dalam hidup Ayu. Waktu seakan berjalan lambat dan setiap menit terasa seperti jarum yang menusuk jantungnya. Ketegangan mencapai puncaknya ketika Tuan Hasan pulang sore harinya dengan raut wajah serius. Semua berkumpul di ruang tamu. Ayu berdiri dengan tubuh gemetar, siap menerima apapun meski hatinya menolak. "Ada hasilnya?" tanya Naura. Tuan Hasan mengangguk pelan, kemudian berkata sesuatu yang membuat semua terkejut. Namun sebelum ia sempat menjelaskan lebih jauh, Fajar memotong. "Tolong katakan saja bahwa dia bersalah." Namun Tuan Hasan menatapnya tajam. "Kamu salah." Fajar terdiam seketika. Sementara Ayu, dengan nafas tercekat, hanya menunggu kata berikutnya. Tuan Hasan mengambil nafas panjang. "Laptop saya rusak karena virus, bukan karena Ayu." Ayu menutup mulutnya. Air mata langsung mengalir. Namun itu belum semua. Tuan Hasan melanjutkan, "Dan virus itu berasal dari email yang saya buka sendiri." Ruangan itu hening, sangat hening. Ayu mengisak bukan hanya karena lega, tetapi karena hatinya lelah berhari-hari menahan ketakutan. Namun ujian itu belum berakhir, karena reaksi Naura dan Fajar setelah kebenaran itu terungkap, akan menjadi titik balik yang menentukan masa depan Ayu di rumah itu. Ruangan itu benar-benar hening setelah Hasan berkata bahwa penyebab kerusakan laptop bukan Ayu, melainkan virus dari email yang ia buka sendiri. Ayu berdiri terpaku di tengah ruang tamu, air mata mengalir tanpa bisa ia tahan. Rasa lega menyelimuti dirinya, namun rasa sakit karena dituduh membekas jauh lebih dalam. Nura menatap Ayu lama. Tatapannya bukan tatapan marah, melainkan tatapan seseorang yang merasa bersalah. Ia memandang gadis itu yang sejak awal tampak rapuh namun tegar, sambil mengingat seluruh kejadian beberapa hari terakhir. Seharusnya ia mempercayai Ayu. Seharusnya ia lebih tegas menolak tuduhan Fajar sejak awal. Nura melangkah perlahan mendekati Ayu. "Ayu, maafkan aku." Hanya 3 kata, tapi ketiganya terasa menghantam dada Ayu seperti gelombang besar. Ayu langsung menunduk, bahunya bergetar. "Saya sama sekali tidak menyentuh laptop itu, madam,"
ujar Ayu lirih, suaranya pecah. Iya Ayu, kami sudah tahu, jawab Nura sambil menggenggam tangan Ayu. Aku minta maaf karena sempat ragu. Ayu tak sanggup membalas. Air matanya jatuh membasahi tangan Nura. Tangis itu bukan sekedar tangis lega, melainkan tangis atas luka yang sempat ia telan seorang diri. Namun, semua tidak berhenti di sana. Fajar yang sejak awal menuduh Ayu kini berdiri kaku seperti patung. Matanya melirik ke kanan dan ke kiri seolah mencari alasan untuk membela diri. Tapi tidak ada apapun yang bisa ia katakan. Ia sudah salah dan dosanya tidak kecil. Nura memandang adiknya dengan tatapan tajam. Kamu menuduh orang tanpa bukti. Kamu membuatnya ketakutan. Ayu bukan pencuri. Fajar mencoba menyahut. Aku hanya menjaga, bukan begitu caranya menjaga. Potong Nura. Suara Nura yang biasanya lembut, kini berubah tegas, hampir menggema di seluruh ruangan. Lina yang sejak tadi menyaksikan semuanya segera memeluk Ayu dari belakang. Kak Ayu nggak salah, aku tahu Kak Ayu baik, ujarnya sambil menangis. Pelukan itu membuat Ayu benar-benar pecah. Ia memeluk balik Lina, merasakan hangatnya kasih sayang yang selama ini ia rindukan. Tuan Hasan kemudian bicara. Kamu pekerja paling jujur yang pernah bekerja di rumah ini. Terima kasih sudah tetap bertahan meskipun dituduh seperti itu. Ayu menunduk. Saya cuma melakukan kewajiban, Tuan. Tidak, Ayu. Kamu lebih dari itu. Ayu. Setelah kejadian itu, suasana di rumah berubah drastis. Nura memastikan Ayu tidak lagi menerima perlakuan buruk dari siapapun, termasuk Fajar. Jika sebelumnya Ayu diperlakukan sebagai pekerja biasa, kini ia benar-benar seperti bagian dari keluarga. Nura memanggil Ayu ke ruang duduk suatu sore. Ayu, duduk. Aku ingin berbicara. Ayu duduk dengan gugup. Ada apa, Madam? Nura membuka ponselnya dan menunjukkan sebuah pesan dari dokter di Indonesia. Kamu bilang ibumu sakit. Aku minta nomor dokternya minggu lalu. Ini hasilnya. Ayu terkejut. Ia tidak tahu bahwa Nura menghubungi dokter ibunya. Bu, ibu saya bagaimana? Nura menatap Ayu, mata lembut namun serius. Ibumu butuh perawatan intensif. Biayanya cukup besar. Ayu langsung pucat. Ia merasa seluruh kekuatannya hilang. Saya akan bekerja lebih keras, Madam. Saya bisa tambah jam kerja. Saya bisa... Nura menggeleng sebelum Ayu selesai berbicara. Tidak, Ayu. Ayu menunduk. Ia siap menerima apapun kalimat selanjutnya, meskipun itu mungkin memilukan. Namun kalimat yang keluar justru membuatnya terisak tanpa bisa menahan. Aku yang akan biayai semua pengobatan ibumu. Ayu menutup mulutnya, air matanya jatuh begitu deras. Madam, jangan, itu terlalu banyak. Saya tidak pantas. Nura memeluk Ayu, sesuatu yang tidak pernah ia lakukan sebelumnya. Kamu pantas, Ayu. Kamu tulus, kamu jujur, kamu bekerja dengan hati, kamu keluarga kami. Dan pelukan itu menghancurkan seluruh tembok ketegaran yang selama ini Ayu bangun. Ia menangis seperti anak kecil, tubuhnya bergemetar hebat. Di dalam pelukan itu, Ayu akhirnya mengerti bahwa terkadang kebaikan akan kembali pada orang yang menjaganya dengan sepenuh hati. Namun, perjalanan Ayu belum selesai. Nura menambahkan sesuatu yang membuat seluruh hidup Ayu berubah arah. Kamu pulanglah, temani ibumu selama masa pengobatan. Setelah itu, kembali ke sini. Pintu rumah ini selalu terbuka untukmu. Ayu tak sanggup berbicara. Ia hanya menangis dan mengangguk. Dan dari sinilah, akhir kisah penuh air mata dan keajaiban itu mulai terbentuk. Akhir yang akan lebih mengguncang emosi, karena kebahagiaan dan kesedihan sering berjalan beriringan dalam kehidupan Ayu. Angin sore riat berhembus pelan ketika Ayu berdiri di depan balkon lantai 2 rumah majikannya. Matanya menerawang jauh, namun hatinya justru terasa penuh. Perjalanan hidup yang ia jalani selama beberapa bulan terakhir seolah berputar cepat di kepalanya.
dari kedatangannya sebagai TKI biasa hingga kini menjadi seseorang yang begitu dihargai, dihormati, bahkan disayangi oleh keluarga majikan yang sebelumnya asing baginya. Namun takdir tak selamanya berjalan mulus. Beberapa hari terakhir, tubuh Ayu melemah. Ia mudah pusing, sering sesak, dan terkadang hampir pingsan saat bekerja. Awalnya ia mengira hanya kecapean, tapi malam itu, ketika ia nyaris jatuh saat membawa minuman untuk Naura, semuanya berubah. "Ayu, kamu kenapa? Duduk dulu," seru Naura sambil menahan tubuh Ayu yang limbung. Melihat wajah pucat Ayu, Naura memaksa membawanya ke rumah sakit. Dokter melakukan pemeriksaan panjang, dan hasilnya membuat seluruh keluarga majikan terpukul. Ayu mengalami kelelahan ekstrim, anemia berat. Dia harus istirahat total dan mendapatkan perawatan, ujar dokter. Naura tercekak. "Kenapa kamu tidak bilang apa-apa? Kenapa selalu menahan semuanya sendiri?" Ayu hanya tersenyum tipis. "Saya tidak ingin merepotkan. Saya sudah sangat banyak menerima kebaikan di rumah ini." Malam itu saat terbaring di ranjang rumah sakit dengan selang infus menancap di tangan Ayu, justru merasa bersalah. Ia tahu tubuhnya memang melemah sejak beberapa minggu lalu, tapi ia selalu memaksa diri untuk tetap bekerja. Ia takut mengecewakan orang-orang yang telah memperlakukannya layaknya keluarga. Keesokan harinya, Syekh Abdullah dan istrinya datang menjenguk. Wajah mereka tampak lebih murung daripada biasanya. Syekh Abdullah menarik kursi dan duduk di sisi ranjang. "Ayu, sejak kamu datang, rumah ini berubah menjadi lebih hangat. Anak-anak lebih disiplin, suasana lebih damai. Kamu bekerja bukan dengan tenaga, tapi dengan hati, dan kami menghargai itu." Ayu menunduk, menahan haru. "Tapi kamu harus pulang," lanjut Syekh Abdullah. Ayu terkejut. "Pulang? Maksudnya saya di PHK, Tuan?" Syekh Abdullah tersenyum lembut. "Tidak, kami izinkan pulang untuk berobat. Dan semua biaya, perawatan, perjalanan, pengobatan di Indonesia akan kami tanggung. Kamu harus sembuh, kamu harus kembali sehat, Ayu." Ayu hampir menangis. "Tapi saya masih ingin bekerja, saya belum selesai membalas semua kebaikan kalian." Naura maju, memegang tangan Ayu. "Kebaikan tidak membutuhkan balasan, tapi kesehatanmu itu yang paling penting sekarang." Beberapa hari kemudian, Ayu dinyatakan cukup stabil untuk kembali ke Indonesia. Namun hari kepulangannya justru menjadi momen paling menguras emosi. Keluarga majikan berkumpul di pintu keberangkatan bandara, seolah melepas anggota keluarga mereka sendiri. Naura memeluk Ayu erat. "Jangan lupa kabari aku setiap hari. Kamu bukan pembantu di keluarga ini. Kamu saudara kami." Ayu terisak, tak sanggup berbicara. Syekh Abdullah menyerahkan sebuah amplop tebal dan sebuah kotak kecil. "Ini bukan gaji, ini hadiah kami untuk ketulusanmu. Dan kotak ini hanya buka saat kamu sudah di rumah." Ayu menunduk hormat. "Terima kasih Tuan, Nyai, saya tidak akan pernah lupa kebaikan kalian." Sesampainya di Indonesia, Ayu disambut keluarganya dengan tangis haru. Mereka tak menyangka bahwa anak gadis yang dulu pergi dengan keberanian dan ketakutan yang bercampur menjadi satu, kini pulang sebagai seseorang yang dihormati dan dibantu begitu besar oleh majikan luar negeri. Malam itu di kamar kecilnya, Ayu membuka kotak yang diberikan Syekh Abdullah. Di dalamnya ada sebuah kalung emas sederhana dan secarik kertas kecil bertuliskan tulisan Arab yang sudah diterjemahkan. Ketulusan tak pernah meminta balasan, tapi Allah tahu cara terbaik membalasnya. Air mata Ayu jatuh deras. Untuk pertama kalinya dalam hidup, ia merasa benar-benar dihargai bukan karena apa yang ia kerjakan, tetapi karena siapa dirinya. Beberapa bulan kemudian, kesehatannya pulih, dan pada suatu pagi saat membuka ponsel, ia menerima pesan suara dari Naura. "Ayu, kami sekeluarga merindukanmu. Kalau kamu sudah siap bekerja lagi, rumah ini selalu punya tempat untukmu, sebagai keluarga." Ayu sambil menatap langit pagi yang cerah. Ia tahu, perjalanan hidupnya baru saja bermula. Dan di balik semua cobaan yang pernah ia lalui, ketulusannya memang membuka pintu rezeki, kasih sayang, dan masa depan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya.